Amin. Baik, kitabnya sudah, coba perhatikan ya. Kita membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Faslun fi mujibil gusli, itu. Ai hadal faslu fi mujibil gusli, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Kalau dalam matannya faslun fi mujibatil gusli, sama artinya. Ai hadal faslu fi mujibatil gusli, yakni pasal ini membahaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Ingat kalimat guslu ya, kalau dibaca guslu adalah perbuatan daripada mandi besar itu sendiri, namanya guslu. Kalau goslu alat untuk mandi besar, yakni berupa air. Sama kayak kemarin pembahasan wudu. Wudu perbuatan daripada wudu itu sendiri ya, yang diawali dengan niat ya sampai ujungnya tartib. Kalau wadu ya artinya air yang digunakan untuk wudu, ini pun sama gitu. Wal guslu, nah, lugotan sailanul mai ala syai'i mutlaqan, di dalam syarahnya. Jadi yang dimaksud guslu gitu, secara makna lugot, makna umum ya, makna universal adalah mengalirnya air terhadap sesuatu secara mutlak. Itu air mengalir ya di sungai, mengalir atau deras. Nah, yang namanya mengalir itu menurut ya bahasa lugot itu disebut guslu gitu. Mengalir. Nah, setiap mengalir itu disebut guslu. Adapun yang dimaksud guslu menurut menurut ulama fuqaha di sini adalah sailanuhu ala jamil badan biniyatin mahsusatin, mengalirnya air ya, atas seluruh anggota badan dengan niat yang ditentukan gitu. Makanya rukunnya mandi besar itu ada dua. Satu niat, yang kedua ya jami'ul badan, nah, yang kedua adalah mengalirnya air ya terhadap seluruh tubuh gitu. Itu rukunnya niat. Jadi jangan ada satu anggota pun sekecil apapun ketika mandi besar itu yang tidak ya teraliri air. Jadi semuanya harus kena air gitu. Walaupun hanya sebutir beras gitu, itu wajib gitu. Soalnya apa? Itu rukun. Sesuatu yang paling penting ketika kita mandi besar, semuanya harus terkena dengan air. Gitu. Walladzi yujibul guslu sittatu asya'a. Walladzi yujibul gusla sittatu asya'a. Nah, dan hal-hal yang mewajibkan adus itu, mandi besar itu ada 6 perkara. Nah, salah satu asya'a tashtariku fihar rijalu wan nisa'u. Nah, 3 diantaranya ini bisa terjadi baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, 3 diantaranya di laki-laki ada, di perempuan juga ada. Mana diantaranya? Wahya iltiqaul khitanaini ya, bertemunya 2 hitan ya. 2 hitan, 2 sunatan. Wa yu'baru an hadal iltiqai bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba hasafata zakari minhu aw qadraha min maqtuha fi farjin. Memang kalimatnya agak sedikit kurang enak didengar, tapi memang fikih itu harus jelas ya, harus jelas. Jadi yang disebut iltiqaul hitanain di sini adalah ya,
bertemunya dua hasafah gitu, bertemunya dua hitan, atau masuknya hasafah ya. Belum ngerti juga apa hasafah. Masuknya penis ke dalam parji gitu ya, parji nggak ngerti juga. Nah, masuknya penis ke dalam vagina gitu. Au qadroha ya, ukurannya segimana ya, entah full masuknya, entah separoh, entah seperempat, ataupun hanya sebatas ya ujungnya saja. Itu menurut hukum fikih ya, walaupun tidak keluar air sperma, itu wajib untuk mandi besar dan dihukumnya dia junub namanya. Tapi syaratnya apa? Hayyin, dianya hidup, barangnya hidup bukan ya, orangnya hidup ya. Karena ada kejadian orang yang mati ya, laki-laki yang mati, dia sudah dimandiin, sudah diwuduin ya, kemudian ada perempuan yang iseng ya, kemaluannya dimasukkan ke dalam parjinya. Untuk jenazah nggak usah mandi lagi ya, cukup ya mandi yang pertama. Tapi bagi perempuan ya yang hidup, maka dia kena hukumnya junub gitu. Jadi orangnya hidup, kemudian statusnya orang itu jelas, dalam arti gini, dia laki-laki atau dia perempuan. Jangan sampai transgender, khunsa namanya. Kalau kemarin disebutnya muskil. Nah, kalau muskil beda lagi hukumnya, yang mempunyai dua alat kelamin ya. Jadi alat laki-lakinya ada, alat perempuannya ada. Nah, itu nggak jelas. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang jelas statusnya, entah laki-laki atau perempuan. Kembali kepada bahasan pertama. Jadi yang dimaksud iltiqaul hitanain di sini adalah masuknya zakar ya, ke dalam parji ya, dengan ukuran ya, walaupun hanya sebatas sedikit gitu bahasanya. Wa yasirul adamiyyu al mulaju fihi junuban bilaji mazukiro tuh. Maka anak Adam tersebut, orang tersebut yang memasukkan ya zakar ke dalam parji tersebut dihukumi junuban ya, dihukumi junub namanya. Nah, setidaknya lah kalau kita belajar fikih itu tahu junub. Apa sih junub? Nah, oh, junub itu adalah orang ya yang melakukan seperti ini, namanya junub. Apa sih yang disebut muhrim gitu, jangan asal kata, kan kalian udah tahu. Oh, muhrim itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Kalau goir muhrim, orang yang tidak haram dinikahi gitu. Setidaknya dalam hal-hal fikih itu mengerti hal seperti itu. Kan dalam fikih itu istilahnya banyak. Ada yang disebut balig ya, balig, atau yang disebut apa namanya, banyak dalam kalimat-kalimat istilah fikih ya. Apalagi yang disebut khunsa ya. Nah, khunsa itu kalau bahasa kitanya orang yang mempunyai dua jenis kelamin. Amal mayitu fala yu'adu ya ghusluhu bi ilaji tuh kan. Adapun kalau jenazah ya, mayit, maka tidak usah diulang ya, maka nggak usah diulang ya mandi ya, mandi besarnya, karena dimasukkan ya zakarnya ke dalam parji perempuan ya. Seperti tadi kisahnya tadi, ada jenazah yang meninggal ya, jenazahnya laki-laki, kemudian ada perempuan yang iseng ya, perabotnya dimasukkan ke dalam ya parjinya sendiri, maka si jenazah tersebut ya tidak usah dimandikan lagi. Kalau dulu begitu, artinya yang memandikan itu siapa saja. Kalau sudah ditugaskan perempuan, umpama mau laki mau perempuan, sama perempuan saja. Nah, sekarang makanya yang lebih baik lagi, kalau laki-laki dimandiin laki-laki, kalau perempuan dimandiin perempuan, begitu. Dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian jangan dibiarkan sendiri,
pihak keluarga itu harus mendampinginya, terutama anak-anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu terakhir kali kita untuk mengabdi terhadap orang tuanya yang sudah tiada. Setidaknya anaknya itu yang ngelap-ngelap, ya kan. Kemudian yang kakaknya satu lagi yang mengaliri airnya, ya. Itu jangan dibiasakan pakai selang. Itu namanya nggak ada. Memang mau nyuci mobil, ya kan. Pakai selang gitu. Itu nggak sopan gitu. Pakai gayung. Tumpahin ke ember, ya kan, di ember. Gayung. Gitu. Jangan pakai selang disemprot, udah pakai setim aja. Nah, nggak boleh itu. Nah, anggap ya kan dalam kondisi seperti itu adalah orang yang hidup, yang bisa merasakan perlakuan orang yang memandikan. Mau dibuat kasar sedemikian rupa, dia bisa merasakan. Menurut kita dicubit, orang nggak ngelawan, orang dia nggak nangis, tapi jenazah sendiri merasakan. Harus diperlakukan dengan halus, ya kan, perlahan-lahan diangkat, jangan langsung mentang-mentang udah meninggal, bereau, jangan, gitu. Nah, itu cara memandikan. Nah, jadi untuk jenazah, ya, walaupun ya diperlakukan seperti itu, kalau dia sudah mandi, ya nggak usah mandi lagi. Seperti halnya jenazah yang sudah diwudukan, kemudian ya ada yang ngelayat bertemu kulitnya, ya dipegang jenazah itu, padahal udah diwuduin. Jenazah apa nggak batal. Yang batal siapa? Yang masih hidup. Nah, amal hunsa al muskilu pala, ya, busla alaihi bilajin hasafatihi wala bilaji fi kubulihi. Nah, adapun bagi hunsa itu orang yang mempunyai dua jenis kelamin, ya. Pala gusla alaihi bilaji hasafatihi, maka tidak diwajibkan untuk mandi besar karena memasukkan hasapahnya, ya, terhadap, ya, orang lain, atau mungkin dia sendiri yang memperlakukannya dengan dia sendiri, gitu. Yang kanan umpama laki-lakinya, yang perempuan umpama kirinya, ya kan, diperlakukan seperti itu umpama, gitu. Itu nggak usah mandi besar, ya, bagi hunsa, gitu. Kecuali mungkin kalau keluar air mani lain lagi, itu hukumnya, gitu. Nah, orang seperti itu sama seperti jin, ya. Jin itu dia mempunyai dua jenis kelamin. Jadi jin laki-laki dan jin perempuan itu orangnya masih sama itu. Jadi jin itu hunsa, ya, transgender. Jin itu, ya, yang kanan itu lakinya, yang paha kiri itu perempuannya. Ketika dia melakukan hubungannya, kemudian setelah itu, ya, beranak 70 kali, 70 anak setiap beranak itu. Bayangkan kalau dia beranaknya 10 kali 70, jadi lebih cepat perkembangan jin itu. Kemudian jin itu umurnya ribuan tahun. Bayangkan, jadi umur jin 1000 tahun, ya, itu masih kecil, gitu. Mungkin jin itu tahu, ya, kalau nanya status nenek moyang kita ribuan tahun, ya. Jin. Makanan jin itu, ya, tahi yang kering, kotoran yang kering. Kasihan, ya. Kenapa? Sekarang kan nggak ada yang dijemur. Masuk kloset semua. Kotoran yang kering. Minumnya apa? Busa laut. Busa laut itu adalah minumannya jin. Atau ada lagi favoritnya dia, tulang. Nah, tulang, bagian tulang. Makanya kalau tulang itu jangan dimakan, kasihan buat jin. Ini membuat tulang diembat terus, gitu kan. Nah, tulang itu ada makanan jin, gitu. Kalau sumsum dalamnya, nah itu makanan Pak Idris itu. Nah, kalau jin itu makan tulangnya. Baik.
Nah itu ya. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah bertemunya dua hitan, ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Walaupun tidak keluarnya air mani, maka wajib untuk mandi besar, gitu. Makanya jangan tanggung-tanggung, wah keburu azan udah Pak. Ya terusin aja. Lagi pula kalau buru-buru azan kan mandi dulu segala macam tetap aja terlambat, ya kan? Apalagi imamnya suratnya pendek-pendek. Ya, makanya harus punya durasi waktu. Nah, baik. Wa inzalul mani. Kemudian yang kedua, ya, keluarnya air mani. Nah, mani itu kan bahasa Arab, ya. Nah, kita harus tahu juga tentang ilmu fikih mani itu apa. Ya, air sperma. Nah, ini terjadi baik bagi laki maupun bagi perempuan. Min syahsin bi ghairi ilajin, dari seseorang tanpa dia, ya kan, melakukan hubungan, gitu. Wa in qallal mani, walaupun sedikitnya keluarnya, kakutrotin seperti setetes. Walau kanat ala launidah dammi, atau bentuknya seperti darah umpama, ya, maka itu wajib, ya, dia untuk mandi besar. Walau kanal kharij bijima'in aw ghairihi, walaupun keluarnya air mani tersebut yang biasa normal kita melakukan hubungan atau selain daripada itu. Piyaqdotin aw naumin, baik dalam keadaan dia melek, sadar gitu, atau dalam keadaan dia tidur, ya, dalam keadaan mimpi. Ketika keluar air mani itu wajib untuk mandi besar. Bisyahwatin aw ghairiha, baik secara dengan syahwat atau secara tidak sadar, gitu kan, tiba-tiba keluar aja. Nah, di sini ada ciri-cirinya untuk membedakan air mani itu seperti apa. Jadi yang keluar dari hitan tersebut, ya, ada yang disebut mazi, ada yang disebut tadi mani, gitu. Yang jelas kalau air kencingnya. Nah, kalau mani, kalau wadi, ya, itu hukumnya najis, ya. Dan dia biasanya keluar dalam kondisi kecapean. Nah, itu keluar, gitu. Bersih kayak air kencing. Nah, itu najis, kena celana. Makanya kalau kita punya, ya, celana dalam jangan terlalu lama-lama, ya kan, 24 jam ganti, 24 jam ganti, gitu. Apalagi sudah tua, ya, kadang-kadang setelah buang air kecil itu kadang-kadang keluar lagi. Makanya ada sunnah istibro namanya, ketika buang air kencing, ya kan, itu berdehem 3 kali, gitu. Gitu. Apa ciri-cirinya kalau air mani? Kalau air mani itu cirinya, ya, bentuknya kental, nah, terus seperti bau adonan, bau adonan roti, atau kalau keringnya itu kayak seperti telur putihnya, ngerak gitu bahasanya. Kemudian keluarnya itu terasa enak. Nah, itu harus paham, terutama Pak Danu. Kalau yang lain udah hafal. So, bisa membedakan, ya kan. Ini ngajarin Pak Danu ini, Pak Haji Bang. Keluarnya itu enak, ya. Ya, keluarnya enak. Kemudian sifat berikutnya itu keluarnya itu kenceng, mancrat, gitu. Nah, itu ilmu fikih memang harus ngerti. Besok-besok nggak usah dijelaskan lagi nih. Sekarang harus ngerti banget, ya. Pokoknya sifat-sifatnya seperti itu. Salah satu ada yang seperti itu, maka itu disebut mani, ya. Makanya ketika kita nyadar, oh ini mani ini, padahal saya tidak merasakan, ya kan, rasa enaknya keluar, tapi ini kental. Nah, udah mandi, gitu. Mandi, gitu, menghilangkan hadas besar.
Karena in kasaro ya, solbuhu fa kharaja maniyihi. Nah, atau dalam keadaan patah tulang sulbi gitu. Patah tulang sulbi sehingga mengakibatkan keluarnya air mani gitu. Oh, bisa kayak gitu ya. Patah tulang sulbi sehingga bisa menimbulkan keluarnya air mani gitu. Biasanya yang kita normal dalam keadaan mimpi ya, mimpi. Makanya kenapa tidur dalam keadaan tengkurap itu nggak boleh, dilarang. Salah satunya itu biasanya suka mimpi yang enggak pada gitu. Makanya mimpi itu nggak boleh tengkurap gitu. Itu suka mimpi yang enggak diantaranya itu, sehingga keluarnya air mani gitu. Baik, wa minal musytarik al maut. Nah, kemudian yang terjadi baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan itu yang mewajibkan mandi besar karena disebabkan kematian ya. Baik laki maupun perempuan ketika meninggal maka wajib untuk dimandikan ya. Wajib dimandikan. Nah, ini untuk bahan referensi saja. Sunnahnya seperti begini, kalau ada jenazah yang disemayamkan ya, meninggal tadi kemarin asar, mau dimakamkan hari ini, itu yang bagus ya, yang bagus begitu dia meninggal ya, kemudian rencana mau dikebumikan hari ini, itu dari kemarin sudah dibersihkan jenazah itu, sudah dimandikan, najis-najisnya sudah dibersihkan. Apa yang menjadi alasannya? Karena di saat itu ada orang yang datang mau bacain Yasin ya, mau bacain doa, sementara jenazah tersebut najis, belum dimandikan, ada kotoran segala macamnya gitu ya. Itu yang bagus seperti itu. Nah, alasannya kadang-kadang ini dari pihak orang yang mengurusinya atau dari pihak keluarganya yang kurang tegas. Yang bagusnya seperti itu. Kalau lama itu buru-buru dimandiin dulu, dikapanin dulu ya. Nah, itu kan kapan untuk ketemu keluarganya segala macam bisa dibuka, dipasang kan? Tapi untuk dimandikan ya, itu mesti harus dibersihkan dulu najis-najis, karena mau dibacain Quran atau membacain tahlil umpama gitu. Adabnya seperti itu. Kita di sampingnya nalar Yasin, jenazah juga belum dimandiin. Nah, itu kan kadang-kadang kurang pas. Nah, setelah itu ya kan baru ya kan besoknya kalau mau dikapani atau segala macamnya, kondisi jenazah sudah dimandikan, sudah bersih, itu yang lebih bagus. Kemudian membantu juga proses pemandiannya lebih mudah karena belum begitu kaku ya kan, masih lunak. Coba kalau semalaman kaku itu, bagian selepet-selepet ini susah. Sementara rukunnya baik jenazah ya ataupun yang hidup, tetap itu air terus, harus semuanya kena air. Yang kayak gininya, yang kecil-kecilnya tuh, kalau dia semalaman itu kan kaku, agak sedikit menyulitkan ya kan. Nah, makanya yang lebih baik begitu ya, selesaikan dulu pemandiannya, entah mau langsung dikapani atau tidak itu terserah. Ada lagi pertanyaannya, Ustadz, hal seperti itu saya pernah lakuin tapi kadang-kadang keluar lagi kotorannya. Itu lain halnya, karena di saat itu kita sudah memaksimalkan bersih, tidak ada kotoran. Adapun seandainya ada kotoran ya, ketika mau dikapani paginya bersihin lagi, itunya doang, kotorannya saja. Adapun untuk memandikan udah cukup yang pertama. Itu adabnya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita masalahnya kurang begitu paham dengan alasan tadi, katanya suka keluar lagi kotorannya. Buang aja bagian kotorannya gitu. Karena kita kan sudah umum, jenazah itu nggak mungkin dibiarkan, pasti ada yang baca Quran pasti ada yang doain. Oh, jenazah juga belum dimandiin gitu. Terus gimana kalau kondisi seperti itu, dosa? Ya tidak, itu kan amalan orang yang hidup ya, amalan orang yang hidup, yang dengan amalan tersebut kita doakan dari keberkahan doa yang kita panjatkan, Al-Quran yang kita baca,
untuk kita mohonkan semoga orang tersebut pertama diampuni dosa dan kesalahannya, kedua diterima iman Islamnya, ketiga diterima amal solehnya. Ya itu aja gitu. Baik. Nah sekarang ya wasalah satun ya tuhtasu biha an-nisa, dan yang ketiga ya ditentukan hanya bagi perempuan saja. Wahya yakni yang pertama al haid ya. Haid. Nah hari haid laki atau perempuan benar? Ya perempuan gitu. Nah bagi perempuan aidamu al khariju min imra'atin balagot tis'a sinina ya, jadi yang disebut haid itu darah yang keluar ya dari perempuan yang usianya sudah nyampe usia ya 9 tahun gitu. Jadi menurut ulama fikih perempuan itu keluarnya darah haid itu ya minimal usia 9 tahun ya. Entah 9 tahun, ada yang 10 tahun, 11 tahun, yang 12 tahun ya. Nah, makanya menurut Imam Syafi'i balik bagi perempuan itu 2 cirinya. 1 usia 9 tahun, 2 sudah datangnya bulan. Mana aja yang duluan. Nah, bagi laki-laki 2 cirinya. 1 usia 15 tahun, yang kedua sudah mimpi basah. Nah, kalau bagi laki-laki biasanya yang pertama itu sudah mimpi basah dulu usia 11 tahun 12 tahun. Nah kalau bagi perempuan ya biasanya yang paling duluan itu sudah nyampe usia 9 tahun gitu. Datang bulannya kadang ada yang lambat gitu. Kemudian ya wan nipasu, nipas. Nah, nipas bagi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa yang disebut nipas? Wa huwa adamul khariju akibal wiladah fa innahu mujibul lil ghusli qat'an. Darah yang keluar setelah melahirkan ya, maka bagi orang tersebut wajib untuk mandi besar secara mutlak, secara pasti. Biasanya ukuran darah terus-terus keluar itu selama minimal 40 hari gitu. 40 hari, 41, 42 masih juga darah keluar, biarin aja normal. Ya, normal sampai maksimalnya 60 hari. 61, 62, 63 itu bukan darah haid namanya, tapi darah istihadah, daerah penyakit, darah penyakit. Maka kita harus ada upaya bagaimana supaya darah tersebut tidak keluar, dan di situ sudah ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang lain, sholat, baca Quran, walaupun darahnya keluar setelah ya maksimalnya terpenuhi 61, 62, 63 gitu. Ya setidaknya kita menghubungi dokter itu mungkin disebut darah penyakit, disebutnya istihadah. Ya, minimalnya 40 hari biasanya. Ya. Kemudian yang terakhir ya wal wiladah ya. Ada yang disebut wiladah. Al-masubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an wal mujaradatu anil balali mujibatun bil asah ya. Jadi setelah melahirkan juga wiladah ini ada basah-basah gitu ya. Nah, di bagian kemaluannya itu. Nah, biasanya ini orang yang melahirkan secara sesar, tapi itu pun tidak tahu ya, apakah ketika di sesar itu darahnya keluar dari parejinya. Nah, kalau keluar dari parejinya itu normal berarti ya, darah nipasnya. Nah, kalau seandainya darahnya tersendat tidak lagi keluar ya, nggak usah nunggu sampai 40 hari. Nggak usah nunggu sampai 60 hari. Kalau kalau darah nggak keluar lagi ya, mandi saja. Wajib mandi. Soalnya apa? Itu disebut wiladah gitu. Seperti halnya Siti Aminah ya ketika melahirkan baginda Rasulullah SAW, dan melahirkannya bukan dari bagian yang biasa kayak semacam disesar gitu. Nah keluar biasa dan tidak ada sesuatu yang sifatnya kotor, termasuk darah sama sekali nggak ada. Begitu keluar tuh keluar dan itu bersih ya. Begitu keluar sebelum subuh itu udah bersih lagi. Sudah tidak ada istilah kotor-kotor kayak kita. Itu suatu kerusuhan ya, suatu keistimewaan. Nah kalau terjadi pada diri kita ada seperti itu,
ya ketika melahirkan darahnya langsung seret, ya nggak keluar lagi, nah itu disebutnya darah wiladah gitu loh. Segera aja mandi kalau tidak ada lagi keluar darah seperti itu. Memang hal seperti ini apa namanya langka, ya nyaris nggak ada lah sekelas-kelas kita mah gitu. Nah kalau kita mah umumnya nipas, darah terus ngalir gitu. Nah jadi 6 hal ini ya yang mewajibkan untuk mandi besar. Yang 3 ada pada diri laki-laki dan perempuan, yang 3 khususnya khusus bagi perempuan, diantaranya haid, nipas, dan wiladah. Nah insya Allah besok kita membahas tentang fardu, ya, fardunya mandi besar dan kesunahannya. Apa aja sih ya rukun-rukunnya mandi besar, apa sih sunah-sunahnya, insya Allah besok kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.